Karena kita harus paham, yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Berarti kita bisa menentukan apa yang harus kita capai dalam hidup kita gitu. Nah, jati diri ini sebenarnya puncaknya adalah dimana kita mengetahui leluhur kita dan mengenali diri kita. Dan itu akan menimbulkan sifat kesadaran diri, di mana asal kita, di mana raga kita dibikin, dari tanah mana, di mana ibu pertiwi kita, siapa ibu kandung kita, siapa terah leluhur kita, sehingga kita benar-benar bisa menghargai itu semuanya. Makanya untuk kita apabila ingin tahu jati diri kita, ya kita harus tahu raga kita ini dibikin dari ibu pertiwi mana. Terus kamu dilahirkan dari bapak dan ibu ini dari mana? Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun buat teman-teman ataupun sedulur-sedulur semuanya yang masih selalu support dan dukung Viper Kediri. Pada kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan dari teman semuanya, bagaimana konsep dalam mencari jati diri atau mengenali jati diri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua sesuai dengan sepengetahuan saya ataupun apa yang pernah saya alami. Jadi konsep dalam mencari sebuah jati diri sebenarnya kita bisa belajar dari ilmu pewayangan. Dalam pewayangan di situ ada lakon Bima Suci mencari Dewa Ruci. Itu sebenarnya adalah konsep pencarian jati diri. Dan dalam suluk juga dijelaskan barang siapa mengetahui jati dirinya akan mengetahui gustinya. Nah, dalam konsep pewayangan Bima Suci di situ bahwa seorang Bima diutus untuk naik gunung Reksamuka, sehingga dia disuruh mencari kayugung susuhing angin. Sebenarnya itu konsep bahwa Bima ini tidak terus naik ke sebuah gunung, enggak. Itu hanyalah konsep suwung ataupun semedi. Jadi dia duduk di suatu tempat yang sunyi dan bersemedi. Gunung Reksamuka yang dimaksud di situ adalah hidung kita, keluar masuknya nafas, sehingga dia bertemu dua orang raksasa. Karena di hidung ini ada dua lubang. Dan dia bisa mengalahkan raksasa itu. Akhirnya dia mendapatkan pusaka yang namanya Rujak Polo, Godo Rujak Polo. Sebenarnya itu semua adalah sebuah pitutur, dimana di saat kita menyadari ataupun mengetahui angin ini adalah sumber rasa kita, menghidupkan diri kita.
Di saat kita bisa mengalahkan hawa yang ada dalam diri kita, di situ kita mendapatkan sebuah pusaka dalam hidup kita, yaitu kesadaran diri. Makanya dinamakan godo rujak polo. Rujak itu adalah percampuran, polo itu adalah otak, dimana kita bisa mengolah daya pikir kita kembali, mengolah akal kita kembali, kreativitas kita. Nah, setelah selesai itu, dia juga masih disuruh lagi masuk ke samudra minang kolbu. Jadi setelah mengetahui tujuan hidupnya dan menguasai segala rasa yang ada dalam dirinya, akhirnya dia masuk kembali ke lebih dalam, yaitu menyelami samudra minang kolbu, atau bisa disebut rasa sejati. Di saat dia masuk ke dalam rasa sejati, yang dia kalahkan pertama adalah sebuah naga. Itu sebenarnya juga hawa nafsu kita sendiri, simbol dari naga itu. Setelah dia mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, berjumpalah dia dengan seorang Dewa Ruci. Bisa dibilang itu adalah cahaya kebaikan dalam dirinya. Nah, sebenarnya dari konsep pencarian jati diri ini, apa yang didapat oleh Werkodara sehingga dia mencapai puncak dalam pencarian jati dirinya ini? Sebenarnya di situ dia hanya mendapatkan apa? Dia tahu kesusahan hidupnya, dia tahu kebahagiaan hidupnya, dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu tujuan kelahirannya, dan yang jadi puncaknya, dia tahu trah dari para leluhurnya. Dia tahu silsilahnya, sampai akhirnya ke Sang Hyang Wenang. Nah, di saat orang tahu silsilah dari leluhurnya, berarti dia tahu hidup itu harus bagaimana, meneruskan apa yang menjadi cita-cita dari leluhurnya sendiri. Makanya setelah itu dia menjadi seorang resi atau brahmana. Tetapi karena kodrat dia menjadi seorang kesatria, akhirnya dia harus mengalahkan rasa ingin menjadi brahmananya itu, akhirnya kembali menjadi seorang kesatria untuk berperang di Bharatayuddha. Sama kita, di saat kita mengenali leluhur-leluhur kita, di situ kita bisa belajar keilmuannya dari para leluhur-leluhur kita tersebut. Akhirnya kita memiliki pilihan dalam hidup kita. Kita ingin menentukan diri kita menjadi apa. Karena kita harus paham, yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri. Berarti kita bisa menentukan apa yang harus kita capai dalam hidup kita. Nah, jati diri ini sebenarnya puncaknya adalah dimana kita mengetahui leluhur kita dan mengenali diri kita, dan itu akan menimbulkan sifat kesadaran diri, di mana asal kita, di mana raga kita dibikin, dari tanah mana, di mana ibu pertiwi kita, siapa ibu kandung kita, siapa trah leluhur kita, sehingga kita benar-benar bisa menghargai itu semuanya. Makanya untuk kita, apabila ingin tahu jati diri kita, ya kita harus tahu
raga kita ini dibikin dari ibu pertiwi mana? Terus kamu dilahirkan dari bapak dan ibu ini dari mana? Contoh, tanah Jawa membuat raga saya dilahirkan juga dari orang Jawa. Nah, berarti saya terlahir sebagai orang Jawa. Ini jati diri saya. Aturan yang saya pakai ya aturan Jawa. Ada tradisi saya ya Jawa. Pedoman dan pelajaran hidup saya ya saya pakai dari Jawa. Itu jati diri saya. Nah, sebenarnya puncaknya di situ. Karena apa? Setiap manusia itu dikodratkan, dilahirkan di berbagai macam tempat, dan itu sudah menjadi kodratnya masing-masing. Karena Tuhan itu menciptakan segala perbedaan itu hanya untuk saling memahami, saling mengerti, saling melengkapi. Itulah nanti yang jadinya keindahan hidup. Kalau semua sama, hidup itu kurang ada warnanya. Makanya konsep pencarian jati diri ini puncaknya di mana kita bisa menyadari segala perbedaan dan akhirnya membuat satu kesatuan bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makanya sapa wonge ngerti jati diri ini bakal ngerteni Gustine. Manunggaling kaula Gusti akhirnya, dimana seluruh makhluk di alam semesta bisa bersinergi, bisa saling memahami, bisa saling menghormati, bisa saling melengkapi, bisa saling menghidupi. Disitulah manunggaling kaula Gusti. Nah, ini sangat penting. Tidak semua orang bisa menemukan jati dirinya karena masih dikalahkan oleh egonya itu tadi, oleh hawa nafsunya itu tadi, oleh rasanya itu tadi. Makanya kita harus kembali ke kesadaran diri, karena kesadaran diri itu sebagai pondasi di saat kita ingin menemukan jati diri. Orang yang sadar diri pasti tahu diri, pasti mawas diri, akhirnya ketemulah yang dinamakan jati diri. Jadi konsep dari gue kayu gung susuh angin, dari tujuan hidup dan penghidupan sampai samudra Minangkabau mencari rasa sejati ataupun nur atau roh khilafi. Rasa sejati itu akan ketemu di saat kita mengetahui rasa dalam diri kita dan kita juga bisa merasakan orang lain. Di mana kita memahami rasa dalam diri kita, pasti kita juga akan menjaga perasaan orang lain. Akhir timbulnya kasih sayang, budi pekerti, adab. Nah, inilah sebenarnya konsep pencarian jati diri itu tadi. Jadi tetap banggalah menjadi dirimu sendiri. Di mana kamu dilahirkan itu sudah kodrat dari Tuhan. Jangan kamu rubah. Karena apa? Dimanapun kamu hidup, di saat kodratmu itu menjadi orang Jawa, kamu tetap dimanapun ciri khasmu sebagai orang Jawa itu akan tetap bersamamu. Karena itu jati dirimu. Mau kamu sembunyikan kayak apapun itu nanti pasti akan terlihat. Nah, itulah sebenarnya yang dinamakan jati diri. Ini sebagian juga dari pengalaman pribadi. Makanya itu cuma konsepnya pencarian sebenarnya cuma diam, meresapi, menelaah, mengkaji diri kita sendiri, mengalahkan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar orang hidup itu bukanlah orang lain atau bangsa lain, tetapi diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Salam rahayu, 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 sakung dumadi. Matur sembah nuwun.